Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan? Saya berharap semua baik-baik saja. Ya, sekalipun kita harus menyesuaikan diri dengan berbagai hal, mungkin saudara sudah mulai belajar mengubah gaya hidup, cara hidup, karena situasi yang ada. Tapi saya sangat percaya, selama kita membangun komunikasi dengan Tuhan, selama kita membangun hubungan dengan Tuhan, semuanya akan dijadikan baik oleh Tuhan. Saudara-saudara, pada hari Kamis yang lalu, kita beribadah untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Setelah 40 hari Yesus ada di bumi, akhirnya Yesus katakan, saatnya aku harus kembali kepada Bapakku. Ada yang menarik saudara, ketika murid-murid menahan dia untuk tidak pergi, bahkan orang banyak juga menahan dia untuk tidak pergi, karena mereka ingin menjadikan Yesus menjadi raja bagi mereka pada masa itu. Tapi Yesus mengatakan tidak, saya harus kembali kepada Bapa. Tetapi, kalau aku pergi, aku akan mengutus seorang penolong bagimu, yang akan diam di dalam kamu, yang akan bersama-sama dengan kamu selama-lamanya. Karena itulah saudara, kalau kita hitung dari kalender perayaan itu, sekarang adalah hari yang ketiga atau keempat setelah kenaikan Yesus pada hari Kamis. Dan biasanya dari kalangan karismatik atau Pentakosta, mereka gunakan waktu 10 malam ini untuk bersekutu, untuk berdoa selama 10 malam yang akan berakhir pada minggu depan. Tetapi karena situasi yang ada, barangkali banyak gereja tidak bisa melakukannya. Tapi tidak mengapa saudara, hari ini kita akan coba belajar tentang Roh Kudus secara khusus. Mengapa Yesus harus mengutus Roh Kudus? Untuk apa? Apa gunanya? Apa pekerjaan Roh Kudus? Saudara-saudara, saya ingin kita perhatikan Alkitab dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Yesus mengatakan begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia, yaitu penghibur, Roh Kudus kepadamu. Menarik di sini saudara, ketika murid-murid takut kehilangan Yesus, ketika murid-murid sedang berjuang menahan Yesus untuk tidak pergi meninggalkan mereka, malah Yesus mengatakan, loh sebenarnya kalau kamu paham, lebih berguna bagi kamu kalau aku pergi. Kamu gak akan rugi, malah beruntung bagi kamu kalau aku pergi. Dalam ayat yang lain, kenapa dikatakan Yesus seperti itu? Saudara-saudara, Yesus mengatakan seperti ini. Kalau selama aku ada di bumi, saya itu dibatasi secara fisik, secara tubuh. Saya dibatasi. Walaupun kalau kita belajar kepada Alkitab, dalam kemanusiaannya pun Yesus, hakikat kealahannya tidak luntur. Tetapi dia membatasi diri. Kalau saudara mau, saudara bisa baca dalam Filipi pasal yang kedua mulai yang ke-6. Ada istilah di sana, kalau saudara lihat dari ayat 6 sampai 9, ada istilah, melainkan dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Artinya apa? Mengosongkan diri, membatasi dirinya. Bukan berarti dia kehilangan hakikat kealahannya. Saya senang kalau dalam terjemahan bahasa Inggris itu sebenarnya digunakan kata made himself nothing. Dia membuat dirinya nggak ada apa-apa. Padahal dia segala-galanya. Nah, jadi saudara, saya kembali pada ayat ini. Mengapa Yesus mengatakan lebih berguna bagi kamu jika aku pergi? Karena apa? Karena kalau Yesus masih hidup di bumi yang dibatasi oleh tubuh,
Kalau Yesus ada di Bethlehem, tidak mungkin dia ada di Yerusalem dalam waktu yang sama. Nggak mungkin ada di kota lain dalam waktu yang sama. Tapi Yesus mengatakan, kalau aku pergi kepada Bapa, aku akan mengutus dia, Roh Kudus, yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Karena apa? Roh itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bisa hadir di berbagai tempat dalam waktu yang sama. Roh. Kembali saudara, itulah sebab Yesus mengatakan, adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Saudara-saudara, latar belakang dari ayat ini kalau kita lihat dalam konteks dekat yang saya maksud adalah dalam pasal itu sendiri. Kalau tadi kita baca pada ayat yang ke-7, saya coba ajak kita melihat mulai ayat yang ke-4. Lihat ya, mengapa Yesus akhirnya menggunakan kata tadi, lebih baik aku pergi, lebih berguna bagi kamu aku pergi. Lihat, ayat 4, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi saudara, sebenarnya kalau kita mau lihat bagian ini, Yesus ingin ingatkan mereka kalau hal itu satu ketika terjadi. Saya kembali kepada ayat ini. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakan kepadamu. Kenapa? Karena ini memang peristiwa belum terjadi, masih yang akan datang. Masih yang akan terjadi. Saya ingin ingatkan bahwa sesungguhnya ini peristiwa yang sudah dikatakan Yesus akan terjadi di kemudian hari. Nah, itulah sebabnya kalau kita kembali ke Alkitab, Yesus menunggu mereka tinggal di Yerusalem sampai janji ini diberikan pada mereka. Yesus meminta mereka jangan tinggalkan Yerusalem sampai apa yang Yesus katakan digenapi dalam hidup mereka. Saudara-saudara, bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Artinya apa? Kalau aku masih bersama dengan kamu, Roh Kudus tidak akan diutus kepadamu seperti yang dijanjikan Yesus. Nah, kemudian di ayat yang kelima, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Menarik di sini, saudara. Jadi Yesus katakan, aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan kalau aku sampai di tempat Dia yang mengutus aku mengutus Roh Kudus kepadamu. Menarik ya. Jadi saudara, yang mengutus Yesus siapa? Bapa, Allah Bapa. Mengutus Roh Kudus siapa? Allah Anak, Yesus Kristus. Nah, ini memang menarik saudara kalau kita belajar tentang konsep Tritunggal dalam Alkitab. Saudara-saudara, lihat. Dan tiada seorang pun antara kamu yang bertanya kepadamu, kemanakah engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Karena Yesus mengatakan aku akan pergi, mereka berduka cita. Saudara-saudara, salah satu yang memang menjadi perasaan yang tidak nyaman bagi seorang adalah kalau seseorang sudah dekat pada seseorang, tapi seorang itu harus pergi meninggalkan dia. Apalagi orang itu memberi banyak kontribusi dalam hidupnya, melakukan banyak hal dalam hidupnya. Yesus bukan saja sebagai guru bagi murid-murid, tetapi di hadapan murid-murid Yesus melakukan banyak hal, termasuk mengajar mereka, mengajar orang banyak, lakukan mujizat dan sebagainya. Saudara-saudara, itulah sebabnya mereka berduka cita ketika Yesus mengatakan aku harus pergi. Nah, ayat yang ke-6 tadi saudara lihat di dalam ayat yang ke-6 inilah akhirnya, tetapi kamu karena aku mengatakan itu padamu, sebab itu hatimu berduka cita. Nah, disitulah sebetulnya karena mereka berduka cita, maka Yesus sampaikan ayat yang ke-7 tadi, yang saya baca di awal tadi. Apa itu? Lihat, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jadi sebenarnya saudara, kenapa dikatakan akhirnya Roh Kudus itu sebagai penghibur? Karena murid-murid posisinya sedang berduka cita.
Kenapa akhirnya Yesus membahasakan Roh Kudus sebagai penghibur, pribadi penghibur, memberikan penghiburan? Sekali lagi, karena pada masa itu posisi murid-murid sedang berduka cita. Jadi saudara, cukup relevan sebenarnya firman Tuhan dengan kondisi kita sekarang. Kita berduka cita, karena kita mengalami banyak problema. Kita berduka cita karena kondisi yang kita hadapi. Kita sedih karena kondisi yang sedang kita alami. Tapi mungkin janji ini juga berlaku bagi kita. Penghibur dijanjikan Tuhan bagi kita. Dengan kata lain, saudara, saya ingin mengatakan begini. Dalam situasi sulit ini, saudara, berbahagialah. Karena kita punya penghibur. Itu Roh Kudus. Nah, karena itulah saudara, pada hari ini saya ingin mengajak kita. Apa yang dikerjakan Roh Kudus di dunia pada masa kini? Bukan saja pada zaman murid-murid yang lalu, tapi sampai pada hari ini. Karena apa? Karena tadi dikatakan dalam Alkitab, Roh Kudus itu akan diam selama-lamanya bersama dengan kamu. Akan ada di dunia selama-lamanya bersama dengan kamu. Nah, untuk apa Roh Kudus ada di dunia? Mari kita lihat ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sekali lagi. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Mari kita coba lihat satu demi satu. Jadi pekerjaan Roh Kudus di dunia pada masa kini, yang pertama adalah menginsafkan dunia akan dosa. Ayat 9 mengatakan begini, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Saudara, mungkin saudara mengatakan di mana dosanya? Dalam bahasa Alkitab, Yesus mengatakan kalau tidak percaya pada Yesus Kristus itu dosa. Barangkali mengatakan kok se-ekstrim itu? Kok Alkitab ini, kok ajaran orang Kristen, kok kayaknya terlalu egois begitu? Saudara, bukan masalah egois. Bukan masalah egois, saudara. Mengapa dosa dikaitkan dengan tidak percaya pada Yesus? Mari coba kita lihat ya. Coba kita lihat supaya kita tidak salah dalam memahami ayat ini. Karena apa? Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Mari coba kita lihat. Masalah manusia yang paling serius adalah dosa. Karena dosa memisahkan manusia dari Allah. Saudara, saya kembali mengulangi. Dalam konsep Alkitab, kalau saudara kembali kepada Alkitab, dosa bukan sebatas karena kita berbuat salah, maka kita berdosa. Ini bahasa atau ungkapan yang umum digunakan oleh masyarakat luas. Kalau orang berdosa, kamu dosa ya, kamu dosa ya. Kenapa? Kamu mencuri, kamu ini, kamu berdosa, kamu bohong, kamu dosa. Jadi karena dia berbuat yang keliru, maka perbuatan keliru itu kita definisikan sebagai dosa. Tapi bahasa Alkitab nggak begitu, saudara. Karena orang berdosalah, maka dia berbuat kesalahan. Karena orang berdosalah, maka dia bisa bohong. Karena orang berdosalah, dia bisa mencuri. Karena dia berdosalah, dia bisa membunuh dan seterusnya. Karena berdosalah, maka dia bisa menyakiti orang. Saudara, kembali saudara kepada Alkitab. Bahwa sesungguhnya awalnya Allah menjadikan manusia tanpa dosa. Itu hubungan dengan Tuhan itu sangat baik. Tidak ada niatan dalam hati manusia untuk saling menyakiti. Memang saudara, kalau lihat kepada Alkitab, dosa itu dikatakan kita warisi dari Adam. Kita warisi dari Adam. Nah, saya ingin jelaskan saudara, tolong jangan salah memahami. Dosa warisan dalam Alkitab
Bukanlah dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita, dari kakek nenek kita, dari orang tua kita. Bukan. Bukan itu yang dimaksud dengan dosa warisan dalam Alkitab. Dosa warisan yang dikatakan dalam Alkitab karena kita keturunan Adam. Keturunan Adam. Amin, saudara, bisa dipahami? Karena saudara keturunan Adam, nah Adam berdosa. Maka akhirnya keturunannya berdosa. Nggak usah jauh-jauh, saudara. Awalnya Adam punya anak cuma 2, Kain dan Habil. Apa yang terjadi, saudara? Karena Kain dan Habil sudah lahir dari Adam yang berdosa, apa yang terjadi? Kain mulai cemburu pada adiknya. Akibatnya apa? Dia membunuh adiknya. Kalau saya ingin bertanya pada saudara, siapa yang mengajari Kain membunuh adiknya? Siapa yang memanas-manasi Kain sehingga dia tega bunuh adiknya? Nggak ada kan? Tapi dosa. Jadi manusia yang berdosa itulah akhirnya berbuat kejahatan, berbuat kesalahan. Kenapa? Sekali lagi, kenapa dikaitkan saudara dengan Yesus? Allah mengutus Yesus Kristus ke dunia untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Jadi kalau Allah sudah mengutus Yesus untuk menyelesaikan masalah dosa ini, dan orang tidak mau terima, dan orang nggak percaya, dosa. Dosa itu kesalahan. Nah, inilah sebetulnya tugas Roh Kudus. Menginsafkan manusia bahwa kamu tuh orang berdosa. Orang berdosa, saudara itu orang berdosa. Jadi saudara-saudara, jangan pernah anggap sepele dengan dosa. Saya pernah berkata pada saudara, ini satu cerita anak sekolah minggu sebenarnya. Satu ketika ada seorang anak, ya saya sebut aja namanya Ucok aja lah, Ucok, supaya nggak sulit ya. Seorang Ucok, satu ketika dia ikut sekolah minggu, Sunday School. Kemudian miss-nya di Sunday School mengajarkan kepada Ucok dan teman-temannya, Ucok, kalian tahu nggak bahwa kita manusia ini diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Makanya coba lihat laki-laki seperti Ucok ganteng, lihat seperti Butet cantik. Karena apa? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Wah, si Ucok pun senang. Begitu pulang sekolah minggu, dia berlari ke rumahnya, dia cerita sama mamanya, mamanya kaget. Loh, Ucok, kenapa tiba-tiba kau teriak? Mama, tadi Miss di sekolah minggu mengatakan bahwa Ucok ini diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan. Mamanya bilang, iyalah Ucok, makanya Ucok ganteng. Karena ciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Wah, Ucok pun senang. Wah, senang dia, senyum-senyum dia. Dia mengaca lagi, waduh, Ucok ternyata ganteng. Karena ciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Wah, itu terpatri di otaknya dia, di pikirannya dia. Tapi berapa tahun kemudian saat di sekolah, saudara, sejalan dengan pertemuan si Ucok, mulailah di sekolah dia belajar teori evolusi. Gurunya mulai mengatakan asal mula manusia adalah sebagai berikut. Dari satu sel yang membelah diri, kemudian bla 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 menjadi binatang di laut, kemudian setelah ratusan ribu tahun, kemudian menjadi binatang di darat, kemudian ratusan ribu tahun kemudian dia menjadi binatang yang ada di pohon, ratusan ribu tahun kemudian dia pun menjadi manusia. Jadi manusia sebenarnya berasal dari monyet. Ini si Ucok mulai gelisah. Karena apa? Dia ingat di sekolah minggu diajari manusia diciptakan oleh Allah, bukan dari monyet. Begitu Ucok pulang sekolah, masih di pintu dia teriak sama mamanya dengan emosi, "Mama!" Mamanya bingung, "Ucok ada apa?" Mana yang betul sebetulnya? Di gereja dikatakan begini, mama juga katakan begini. Tapi kenapa di sekolah dikatakan Ucok dari monyet? Wah, mamanya akhirnya panggil Ucok, "Ucok gini, itu cuma pelajaran sekolah Ucok, namanya pengetahuan. Enggak semua pengetahuan cocok sama Alkitab Ucok. Ya udahlah Ucok belajar aja
ikuti aja apa kata Alkitab yang diajarkan di gereja. Begitu, Ma? Oh iya, Ma. Oh iya, oke. Mulai agak nyaman dia. Sore hari, saudara, ketika bapaknya pulang kerja, Ucok mau second opinion. Biasa, dia pengen tanya bapaknya. Ini kan versi mamanya. Dia belum pernah tanya bapaknya. Begitu bapaknya pulang, Ucok bilang, Pak, tadi di sekolah Ucok belajar teori evolusi. Sebenarnya bagaimana ceritanya evolusi, Pak? Wah, datang bapaknya merasa pinter. Ucok, duduk kau di sini. Dijelaskan papanya teori evolusi lebih detail daripada di sekolah, lebih jelas. Sehingga Ucok pun semakin bingung, saudara. Berarti, Pak, memang manusia dari monyet? Ya iya, teorinya begitu, kata bapaknya. Akhirnya saudara dia tinggalkannya, papanya dia teriak ke mamanya lagi, Mama bilang Ucok segambar dengan Allah. Tapi kenapa papa kan dari monyet? Yang mana yang betul? Saudara-saudara, mamanya senyum. Ucok, sini nak. Mama kan cuma cerita silsilahnya mama. Papamu silsilahnya dia. Nah sekarang Ucok ikut silsilah siapa? Mama atau papa? Jadi artinya saudara dari cerita ini, mama si Ucok cukup pintar. Jadi orang yang mengatakan dia tidak berdosa berarti bukan keturunan Adam. Jadi silsilahnya berbeda. Amin, saudara. Nah, saya ingin tanya saudara, kalau saudara mengatakan saudara tidak lahir sebagai orang berdosa, silsilah saudara bukan dari Adam. Saudara bisa baca nanti Roma pasal yang ke-5 kalau ingin jelas masalah ini. Tapi kembali di sini saudara, lihat. Allah ingin memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Tapi kalau mereka nggak percaya itu dosa. Nah, itulah sebabnya saudara nanti kita lihat di dalam bagian yang kedua nanti pekerjaan Roh Kudus. Itu apa yang akhirnya Roh Kudus lakukan bagi orang tidak percaya tadi. Nah, karena manusia tidak percaya pada Yesus Kristus, maka Allah mengutus Roh Kudus untuk menginsafkan manusia akan dosa. Amin, saudara. Jadi Roh Kudus itu pekerjaannya di dunia yang pertama menginsafkan manusia akan dosa. Jadi saudara, kalau saudara akhirnya bisa sadar bahwa saudara yang berdosa itu karena Roh Kudus loh yang bicara di hati saudara. Karena Roh Kudus yang menginsafkan saudara. Tapi kalau ada orang tidak sadar dia berdosa, berarti Roh Kudus belum bekerja dalam hidupnya dia. Atau dia menolak pekerjaan Roh Kudus di hidupnya dia. Jadi kalau kita kembali, apa yang Roh Kudus lakukan di dunia pada masa kini? Yang pertama, menginsafkan manusia akan dosa. Yang kedua, menginsafkan dunia akan kebenaran. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengutip atau menggunakan satu istilah yang berlaku di dunia secara umum. Ketika dia menjelaskan bahwa dalam Roma pasal yang ke-5 nanti saudara bisa pelajari, tidak mungkin ada orang yang mau mati bagi orang berdosa, bagi orang yang bersalah. Tetapi Yesus lakukan itu. Bahkan Paulus mengatakan, untuk orang yang baik mungkin kita mau berkorban, tapi untuk orang benar belum tentu kita mau berkorban. Di sana Rasul Paulus coba membandingkan antara orang baik dan orang benar. Standar hidup sebenarnya baik atau benar, saudara? Seringkali orang benar malah menderita. Malah menderita. Orang baik itu bisa itu dilakukan secara munafik, betul? Karena itu saudara, baik itu biasanya tidak objektif tapi subjektif. Artinya begini, si A bisa menurut saya baik, menurut saudara nggak baik. Kenapa? Karena kebetulan ke saya dia baik, ke saudara enggak. Berarti dia nggak punya standar. Kalau orang nggak punya standar di hidup, berarti dia bukan orang benar. Karena benar itu objektif sifatnya. Saya masih ingat dulu pendeta saya waktu saya masih remaja di Jawa Timur. Saya tidak bisa lupa, dia gunakan satu statement dalam khotbah mengatakan begini. Jangan korbankan kebenaran untuk perdamaian. Karena perdamaian yang dibangun dengan mengorbankan kebenaran, itu perdamaian itu sifatnya semu. Artinya apa? Ketika kebenaran itu muncul, perdamaian itu bubar. Bisa dipahami, saudara?
Nah, di sini Roh Kudus itu menyadarkan kita kan kebenaran. Apa sih yang benar dalam hidup ini? Apa yang benar? Kalau kita kaitkan yang pertama tadi, manusia nggak ada yang benar. Manusia nggak ada yang benar. Manusia itu berdosa. Tapi manusia berhak dibenarkan kalau dosanya diselesaikan. Amin, saudara. Nah, lihat. Yesaya 64 ayat 6. Di sana Nabi Yesaya mengatakan begini, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan sama dengan kebenaran kami seperti kain kotor. Nabi Yesaya mengatakan kebenaran kita, sesuatu yang kita anggap kebenaran kita, itu hanya seperti kain kotor. Saudara tahu kain kotor? Kenapa kita harus ganti baju, saudara? Karena kotor. Karena kotor, saudara. Saya ingat dulu, saudara, saya punya teman di asrama ketika saya tinggal di asrama puluhan tahun yang lalu. Teman saya ini paling malas nyuci pakaian. Jadi kalau dia habis pakai baju, bukan dicuci tapi dijemur, saudara. Dijemur tanpa dicuci. Saudara, gimana saudara? Biasanya kan orang cuci dulu baru jemur. Dia enggak, potong kompas langsung jemur tanpa cuci. Akhirnya saudara, memang kering, digantungnya lagi di lemari dia. Besok dia pakai lagi, atau dia pakai lagi. Saudara, ternyata jemur itu hanya mengeringkan keringat, tapi tidak menghilangkan bau keringat. Saudara nggak percaya? Coba saudara. Saudara mungkin sedang keringat, pakaian nggak usah dicuci, jemur aja. Kan udah kering kan? Bahkan setrika juga saudara. Tapi itu nggak menghilangkan bau, saudara. Jadi akhirnya orang ini, waduh, kita semua marah sama dia satu asrama itu, saudara. Kenapa? Dia hanya jemur tapi nggak cuci. Wah, kain kotor. Kotor tetap kotor, saudara. Kotor itu perlakuannya satu, dicuci. Karena itulah bahasa Alkitab sebenarnya Tuhan menyucikan kita dari dosa. Bisa ditangkap, saudara? Nah, inilah yang Roh Kudus insafkan kita pada sebuah kebenaran. Bahwa dosa itu harus disucikan. Setelah kita insaf akan dosa kita, maka kemudian langkah kedua adalah Roh Kudus mendorong kita untuk minta disucikan. Barulah kita menjadi orang benar. Yang standarnya diberikan Tuhan. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudara, ini dikatakan oleh Paulus. Nah, kita kembali ke Yohanes pasal 16. Ayat 13 mengatakan begini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Kalau tadi katakan penghibur, sekarang roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Menarik, saudara. Artinya apa? Memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ketika kita sadar akan kebenaran, kita tidak hanya diajar akan kebenaran, kita tidak hanya tahu akan kebenaran, tapi kita dipimpin dari satu kebenaran kepada kebenaran berikutnya, kepada satu kebenaran kepada kebenaran berikutnya, saudara. Inilah pertumbuhan orang Kristen. Dari kebenaran kepada kebenaran, dari kebenaran kepada kebenaran. Karena itu, saudara, kadang-kadang orang nggak paham. Mengapa ya setelah orang rajin ke gereja, rajin dengar firman Allah, dia bertumbuh, kok kayaknya hidupnya itu kelihatannya begitu santai, enggak kasak kusuk lagi, hidupnya kelihatannya lebih tenang. Kenapa ya? Dia bisa menolak sesuatu yang dulu dia suka. Kenapa ya? Ya karena pemahaman ini. Karena Roh Kudus sudah memimpin dia dari kebenaran kepada kebenaran berikutnya. Ada sebuah pertumbuhan, saudara. Bahkan sekalipun dia menghadapi tantangan yang berat, dia bisa tenang. Dia tidak gampang putus asa. Karena apa? Dia sudah pada level yang berikutnya dalam kebenaran. Saudara, ini Roh Kudus yang mengerjakan, memimpin kita. Membawa kita naik dalam pengalaman hidup, saudara. Karena itu, saudara, orang-orang mengatakan begini, kalau saudara ingin lihat seseorang itu serius ikut Tuhan atau tidak, lihat aja kalau dia punya persoalan. Hari-hari ini kita semua punya persoalan.
Mungkin saudara, orang nggak pernah tahu kalau saudara juga punya persoalan karena kondisi sekarang. Di bisnis barangkali terjadi penurunan omset, penurunan produksi. Saudara-saudara yang bekerja barangkali ada yang dirumahkan, ada yang dibuat shift-shiftan dan sebagainya. Saudara mulai terkena dampak. Tetapi saudara, nggak perlu saudara teriak-teriak saudara. Kalau saudara tahu kebenaran. Kenapa? Alkitab mengatakan, kalau kita tekun, kita tahan uji, maka kita akan menerima mahkota dari Tuhan. Jadi saudara-saudara, ujian ini itu sebagai ujian terhadap iman kita. Pertemuan kita sampai di mana? Karena itu saudara, kondisi sekarang saudara harus melihat seperti Tuhan melihat. Artinya bertanya aja sama Tuhan. Bukan berarti saudara pasrah, bukan menyerah dengan hidup, nggak bisa saudara. Hadapi tantangan yang ada. Maka Tuhan akan bawa saudara pada kebenaran berikutnya, kebenaran berikutnya, kebenaran berikutnya. Saudara, saya suka main game. Ada beberapa game yang suka saya mainkan di iPad saya, saudara. Nah, saya bersyukur saudara, kalau saya nggak salah, saya main game ini hampir 3 tahun. Kenapa? Dia selalu grade-nya naik terus, kesulitannya naik terus, saudara, naik terus. Tapi saya nggak pernah mau menyerah. Kadang-kadang saudara, untuk melewati satu fase aja, saya bisa 3 hari nggak lolos. Tapi saya nggak mau menyerah. Kenapa? Saya cari tahu di mana ini, di mana celahnya, di mana celahnya. Begitu dapat, wah yes, masuk lagi pada game berikutnya, level berikutnya. Jadi sekarang ada 2 game itu yang saya sangat serius. Dua-dua sudah sampai pada, kalau saya nggak lupa, yang satu udah 937, yang satu 912 gitu. Itu levelnya gitu. Berarti udah tinggi sekali. Pak, sampai di situ kadang-kadang katakan ini hard level. Waduh, saya nggak bangga saudara. Kenapa? Karena akhirnya ketika kita tetap berani hadapi tantangan, kita jadi tahu, oh tadi kelemahan saya di sini, oh tadi sana saya begini, oh begini. Hidup juga sama saudara. Roh Kudus akan menolong saudara untuk memahami hidup ini. Tapi kalau saudara pasrah dan menyerah, saudara nggak akan dapat pemahaman apa-apa dengan hidup ini. Roh Kudus akan menolong hidupmu saudara. Nah, kembali di sini saudara lihat. Memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara lihat. Jadi saudara, kita harus berpikir jauh ke depan. Bukan berpikir selangkah ke depan saudara. Tapi jauh ke depan. Dari mana itu bisa kita lakukan? Roh Kudus memberitahukan kepadamu apa yang dia dengar dari Bapakku, apa yang dia dengar dariku, kata Tuhan. Dia akan beritahukan kepadamu menyangkut masa depan, hal-hal yang akan datang. Di Roh Kudus ini saudara, kita perlu dalam hidup kita. Kenapa? Dia akan beritahukan tentang masa depan. Siapa tahu saudara, dalam masa-masa seperti ini saudara mesti punya waktu merenung untuk bangun hubungan dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus beritahukan pada saudara hal-hal yang baru untuk masa depan saudara. Mengapa tidak? Amin saudara. Oleh karena itu saudara nggak boleh pasrah pada hidup. Karena engkau punya Roh Kudus, saya punya Roh Kudus. Tetaplah bersemangat, tetap antusias dalam hidup ini. Masalah yang kau hadapi itu sebuah tantangan yang harus engkau kalahkan, yang harus engkau lewati. Jangan dihindari, saudara. Masalah nggak boleh dihindari, tapi harus dilewati. Seberat apapun tantangan itu, coba saudara hadapi sampai saudara bisa mengatasinya. Ketika saudara bisa mengatasi, saudara akan sangat puas karena saudara punya pengalaman baru. Kalau saudara mengatakan saya nggak tahu mau buat apa, engkau punya Roh Kudus. Ia akan beritahukan kepadamu tentang kebenaran. Kebenaran atas fakta-fakta. Kebenaran akan banyak hal yang dia terima dari Bapa. Amin saudara. Itu yang kedua. Kemudian ayat yang ke-14 juga dikatakan, ia akan memuliakan aku sebab ia akan beritahukan
memberitakan kepadamu apa yang terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima dari Bapakku. Luar biasa kan? Saya berharap saudara 13, 14, 15 ini saudara jadikan perenungan. Dia akan beritahukan kepadamu tentang masa depan. Karena itu saudara, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu suka bersenandung. Dia suka memuliakan Allah, dia suka memuji Allah di tengah-tengah masa sulit sekalipun. Saya pernah cerita pada saudara, dulu awal-awal kami menikah saudara, saya suka menemani istri saya belanja di pasar, atau orang Medan katakan di pajak. Nah ketika istri saya biasanya nawar-nawar barang ke dalam, biasalah wanita, saya paling gak suka mendampingi dia kalau mulai nawar-nawar saudara, itu tugas wanita. Tapi saya suka mengamati pedagang-pedagang yang lain. Satu ketika saudara, saya lihat ada seorang ibu, dia hanya taruh bayam di atas satu keranjang kecil, dia jual barangkali bayam paling ada 10 ikat. Tapi dia sambil nawarin bayam Pak, bayam Bu. Nah sambil dia bersenandung, saya tahu lagu itu lagu gereja saudara. Dalam hati saya, aduh ibu ini bayamnya nggak laku, tapi dia kok sukacita. Wajahnya itu benar-benar senyum sukacita. Saudara-saudara, saya yakin, kenapa dia bisa bersenandung bayamnya nggak laku? Ya karena Roh Kudus. Dia nggak mau sukacita dia direbut oleh tidak lakunya bayam, saudara. Tapi saudara kadang-kadang sukacita saudara direbut hanya karena 1-2 masalah. Kenapa saudara? Saya pernah cerita juga pada saudara, satu ketika saya saudara ke Gramedia mau beli buku di Gajah Mada. Persis saya mau parkir, saudara tukang parkirnya sedang bersenandung lagu gereja. Dan saya tahu lagu itu lagu karismatik banget. Sehingga saudara, waktu sambil parkir saya masih diam. Tapi ketika saya mulai masuk saudara ke Gramedia beli buku, pas saya sudah bayar buku dan keluar saudara, dia masih datang bersenandung lagi. Lalu saya katakan, harulai, puji Tuhan lah, haleluya. Wih, dia bilang, woi sama anak Tuhan, parkir gratis hari ini. Nah saudara-saudara coba lihat. Memang parkir sih zaman itu harus 1.500. Tapi saudara sukacita dia karena ketemu anak Tuhan, parkir gratis hari ini untuk abang parkir gratis sama anak Tuhan. Saya juga justru paksa dia ambil, nggak mau dia lagi. Enggak sama anak Tuhan nggak boleh, saling memberkati. Wah coba lihat, lumayan gratis parkir, hanya modal haleluya. Kenapa? Dia sudah sukacita saudara. Tapi saudara coba lihat, yang lain gara-gara 1.000 perak bisa berkelahi, betul nggak? Nah saudara lihat, nah itulah sebenarnya dia akan memuji Allah. Jadi orang yang dikuasai Roh Kudus di hidupnya, yang tahu kebenaran, dia nggak mau masalah itu merebut sukacita dia. Amin saudara. Dan yang ketiga saudara, apa yang dikerjakan Roh Kudus? Yang ketiga di dunia, menginsafkan dunia akan penghakiman. Saudara-saudara, penghakiman atau penghukuman, lihat. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara saya ambil satu contoh paling gampang aja. Orang kalau berbuat jahat pasti tidak berpikir hukuman. Dia tidak berpikir hukuman, yang dia pikirkan hanya dia puas. Orang mau mencuri dan hanya pikirkan yang penting saya dapat sesuatu. Kadang-kadang saudara di televisi misalkan saya bingung. Kok ada penipuan melalui online dan sebagainya. Itu kan gak bisa dibohongi. Saya bilang ini kok bego amat. Ini. Karena orang gak sadar tentang hukuman. Akhirnya begitu dapat minta maaf, hilaf. Betul gak? Ketika dihadapkan dengan hukum, baru dia sadar. Oh saya dihukum ya. Tapi sebelumnya gak ngerti. Nah makanya Roh Kudus itu menyadarkan dunia akan penghukuman. Menyadarkan akan adanya hukum, akan adanya hukuman. Kenapa orang takut berbuat jahat? Karena dia sadar ada hukum. Saudara-saudara lihat, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Nya di sini Yesus Kristus. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman karena ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara lihat, Yohanes pasal yang ketiga. Ayat 16 sangat populer. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kalau percaya. Tapi kalau nggak percaya di bawah hukuman.
Nah, yang menarik apa hukumannya? Saudara lihat ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Simpel, saudara. Yohanes mengatakan begini, kalau ada orang lebih suka kegelapan daripada terang, lebih suka berbuat jahat daripada baik, dia sedang terhukum. Dia sedang di bawah hukuman Allah. Artinya apa? Tuhan izinkan kejahatan dia itu akan merusak dia, menghancurkan dia. Tuhan izinkan. Itu hukuman, saudara. Kalau tidak percaya kepada anak tunggal Allah. Nah, inilah yang disadarkan Roh Kudus kepada kita. Jangan sampai hidup kita hancur. Kadang-kadang saudara lihat orang sedang emosi, dia kata, saya nggak peduli apapun, mati pun jadi. Yang penting aku harus hantam dia. Saudara lihat, tapi coba, begitu kejadian, baru sadar, tapi terlambat, udah melakukan dulu. Saudara-saudara, Roh Kudus menginsafkan kita akan hukuman. Bahwa dunia ada di bawah hukumannya Allah. Saudara-saudara, kemudian ayat 20, sebab barang siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang pada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Yohanes 3:20. Saudara-saudara, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan dilakukan dalam Allah. Jadi orang yang suka melakukan sesuatu secara gelap-gelapan, tidak terang-terangan, berarti ada yang salah, saudara. Nah, akhirnya saudara, saya ingin kembali pada yang dikerjakan Roh Kudus. Yesus satu ketika dilakukan satu mujizat, ada orang kerasukan setan, dan kemudian Yesus mengusir setan dari orang kerasukan itu. Dan orang itu akhirnya dilepaskan oleh setan. Nah, orang-orang Farisi waktu itu menuduh Yesus dengan mengatakan apa? Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Yesus sangat terganggu dengan statement itu. Dan kemudian Yesus akhirnya mengatakan, ini sebagai jawaban atas apa yang mereka katakan. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Saya ingin jelaskan. Dalam konteks yang kita belajar hari ini adalah, Yesus datang ke dunia, melakukan banyak hal, mengajarkan banyak hal. Tapi orang masih tidak percaya. Yesus katakan, nggak apa-apa. Saya akan kembali kepada Bapa dan aku mengutus Roh Kudus untuk menginsafkan dunia akan dosa. Menginsafkan dunia akan kebenaran. Menginsafkan dunia akan penghakiman. Berarti Roh Kudus itu adalah jalan terakhir. Dan kalau Roh Kudus pun masih ditolak lagi, berarti tidak lagi ampun, saudara. Bisa ditangkap, saudara? Gak ada ampun. Karena sampai hari ini Roh Kudus masih bekerja. Jadi kalau orang menolak Roh Kudus, maka tidak mungkin dia insaf akan dosanya. Tidak mungkin dia insaf akan kebenaran. Tidak mungkin dia insaf akan penghakiman. Bagaimana mungkin dia bisa diampuni, saudara? Oleh karena itu, saudara, jadikan hari-hari ini, dalam penantian hari Pentakosta ini, saudara, sebagai masa evaluasi diri. Sudahkah Roh Kudus ada dalam hidupmu? Ngeceknya nggak susah, saudara. Kalau engkau akhirnya ketika berbuat kesalahan, engkau diinsafkan bahwa engkau berbuat kesalahan, itu Roh Kudus yang menginsafkan engkau. Kalau engkau akhirnya diajarkan kebenaran demi kebenaran, itu karena Roh Kudus menginsafkan engkau akan kebenaran. Kalau engkau akhirnya disadarkan bahwa ada penghakiman di dunia ini, maka itu Roh Kudus yang mengingatkan engkau. Karena itu, saudara, izinkan Roh Kudus bekerja dengan leluasa dalam hidupmu. Amin, saudara. Saya sangat percaya Roh Kudus akan menuntun kita dari kebenaran kepada kebenaran, kepada kebenaran, kepada kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Baik, saudara-saudara, kita tundukkan kepala sejenak. Ambil waktu hening sejenak. Coba tanya pada dirimu, sejauh mana kau terbuka pada Roh Kudus? Sejauh mana Roh Kudus menguasai hidupmu? Yesus yang berjanji,
Aku akan minta kepada Bapa supaya dia mengirim padamu seorang penghibur, penolong yang lain. Akan diam berserta engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita nyanyikan satu lagu. Biarlah roh Allah yang hidup memenuhi kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Katakan sama-sama, Roh-Mu yang hidup. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, ku buka hati, ku buka hati Untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Saya ajak jemaat berdiri, arahkan hatimu, pikiranmu, pandanganmu kepada Tuhan. Buka hatimu, izinkan Roh Kudus menyentuh engkau, menjamah engkau hari ini, memenuhi engkau. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan lagi, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami buka hati kami bagi-Mu ya Roh Kudus. Ambil alihlah seluruh hidup kami, kuasailah hidup kami. Insafkanlah kami akan dosa-dosa kami. Bawalah kami kepada kebenaran-Mu. Pimpinlah kami dari kebenaran kepada kebenaran ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan. Kami harus merayakan persiapan Pentakosta dalam suasana yang sangat tidak kami inginkan. Tapi kami bersyukur kami punya janji Allah, ada Roh Kudus sebagai penghibur bagi kami, sebagai penolong bagi kami, yang akan diam dalam hidup kami, menyertai kami selama-lamanya. Hiburkanlah jemaat-Mu yang sedang berduka karena kondisi ini. Kuatkanlah mereka yang lemah, sembuhkanlah mereka yang sakit ya Bapa. Kami tidak mau dikendalikan oleh persoalan yang kami hadapi. Kami tidak mau persoalan kami merebut damai sejahtera kami. Biar Roh Kudus tetap menjaga hati dan pikiran kami. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan. Bapak, pada kesempatan kami berdoa juga buat semua jemaat Tuhan. Pulihkan semua keluarga. Pulihkan hubungan suami istri. Pulihkan hubungan orang tua dan anak. Pulihkan ya Bapak. Pulihkan juga ekonomi dari jemaat-Mu. Pulihkan semua bisnis yang sedang bermasalah dan terbengkalai Tuhan. Jaga, pelihara jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa khusus bagi mereka yang sudah kehabisan makanan dalam lumbung mereka. Genapi janji-Mu. Tuhan, penuhi setiap lumbung yang kosong Bapa. Jangan izinkan jemaat-Mu kelaparan. Berkati usaha jemaat Tuhan. Berkati ketika mereka di rumah. Berkati ketika mereka ada di luar rumah. Berkati ya Bapa, berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, insafkan kami kalau kami melakukan yang salah dalam hidup ini. Kami sangat percaya kalau kami bertindak benar, pada saatnya Tuhan akan menunjukkan kebenaran kami. Akan memberkati kami dalam kebenaran kami. Berkati juga bangsa dan negeri ini Tuhan. Kiranya COVID-19 dihalau dari negeri ini. Kami bebas dari masalah-masalah ini Bapa. Pulihkan bangsa dan negeri ini Bapa. Para pemimpin kami baik tingkat pusat, tingkat provinsi, daerah sampai ke desa sekalipun. Diberikan Tuhan hikmat untuk mengatasi masalah ini Bapa. Tolonglah kami ya Tuhan, keluar dari masalah ini. Kota kami, kota Medan secara khusus, tempat kami berdiam. Bila diberkati Tuhan, sejahtera ada di kota ini. Terima kasih Bapak, kami akan akhiri ibadah ini. Tapi Tuhan akan tetap bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari buka hatimu. Arahkanlah kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Karena Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Karena Tuhan memperluas wilayahmu. Dan tangan Tuhan yang kuat melepaskan engkau dari segala yang jahat. Sakit penyakit pun dijauhkan daripadamu. Turunlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan. Pertolongan penghiburan kota dan Roh Kudus. Menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan membuat engkau berhasil apapun yang engkau kerjakan. Baik hari ini besok. Sampai selamanya, di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.